Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Kali ini gue akan membahas soal kontroversi wasit asal Indonesia itu Aprisman Aranda yang tidak mengesahkan gol Kamboja di laga Laos versus Kamboja dalam laga fase grup B Piala AFF U19 2022 yang digelar di Stadion Madia Senayan 7 Juli 2022. Ya, pada pertandingan itu sendiri sebenarnya Kamboja kalah 1-2 dari Laos, dan kekalahan tersebut menutup peluang mereka untuk melaju ke babak semifinal ya. Keputusan kontroversial Aprisman Aranda sendiri terjadi ketika pertandingan memasuki menit 75 19 second ya, masuknya mesti 76 lah gitu. Ketika itu ada sebuah tendangan sedikit dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh pemain dari Kamboja Hafsok Net, dan tendangan tersebut bolanya membentur mistar kemudian jatuh ke bawah, dan dalam tayangan ulang memang terlihat bola tersebut sudah melewati garis gawang. Namun bola tersebut cepat sekali memantul lagi keluar dari gawang dan akhirnya ditangkap oleh kiper Laos, Paunin Sakyason. Dan wasit Aprisman Aranda tidak mengesahkan gol tersebut dan akhirnya memunculkan protes dari Federasi Sepak Bola Kamboja ke AFF gitu. Akhirnya Federasi Sepak Bola Kamboja mengirim surat resmi dan dengan cepat dibalas oleh AFF, yaitu pada tanggal 8 Juli 2022 gitu. Dalam suratnya tersebut AFF dalam surat yang tersebut juga ditandatangani oleh Sekjen AFF Winston Lee gitu. Mereka ikut menyesali tidak disahkannya gol tersebut gitu. Dan mereka memahami, ya AFF memahami kekecewaan dari Federasi Sepak Bola Kamboja maupun fans sepak bola dari Kamboja gitu terkait hal ini. Dan secara normatif ataupun formalitas ya AFF memang akhirnya dalam surat tersebut juga menulis ingin ataupun berjanji akan meningkatkan kualitas kompetisi termasuk match official ataupun wasit ya. Dan surat ini juga ya, akhirnya menjadi rujukan dan akhirnya ditembuskan ke PSSI, dan PSSI juga sudah menanggapi melalui Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iriawan. Bapak Muhammad Iriawan sendiri sudah mendelegasikan ataupun mendisposisikan hal ini ke komite wasit ataupun dari PSSI, yaitu ke ketuanya itu Bapak Ahmad Riyad itu untuk menindaklanjuti, kemudian mencoba menganalisis gitu apa sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi gitu. Nah, terlepas dari itu sebenarnya Aprisman Aranda ini salah satu wasit yang sebenarnya punya rekam jejak cukup bagus ya sebenarnya ya gitu di Indonesia gitu. Karena secara karirnya dia gitu, wasit Aprisman Aranda ini bisa dibilang adalah wasit berlisensi FIFA termuda di Indonesia yang dimiliki Indonesia saat ini gitu. Dia mendapatkan lisensi FIFA pada 2021, usianya 29 tahun. Dan kemudian dia memimpin banyak pertandingan ya di Liga 1. Tercatat pada Liga 1 musim lalu dia memimpin 13 laga gitu. Ada 72 kartu kuning dan 1 kartu merah yang dikeluarkannya selama memimpin laga Liga 1 musim lalu. Dan tak cuma itu, Aprisman Aranda juga di Piala Presiden 2022 ini juga sudah memimpin 2 pertandingan ya. Pertandingan pertama adalah Persebaya melawan Persib. Kemudian ada Bali United melawan Persebaya. Ini kedua laganya dari grup C ya di Piala Presiden yang digelar di Bandung. Jadi memang wasit Aprisman Aranda ini sebenarnya wasit yang ibaratnya salah satu wasit papan atas saat inilah di Indonesia gitu ya. Kita harapkan ini terjadi pembenahan juga. Ini sebenarnya menjadi koreksi juga buat wasit kita yang memang kalau di liga lokal juga banyak sekali menjadi sorotan, dan akhirnya di level internasional juga di level Piala AFF U19 ini juga menjadi sorotan juga gitu ya. Ini kita harapkan menjadi sebuah cambuk juga bagi komite wasit PSSI yang akhirnya nanti bisa meningkatkan lagi kualitas-kualitas wasit kita, entah nanti dengan adanya pelatihan lagi ataupun penyegaran lagi, kemudian ya banyaklah rekrutmen yang memang bisa menyaring hingga akhirnya menjadi wasit terbaik gitu. Nah, berkaca dari hal ini kita harapkan juga gitu AFF juga segera merespon surat dari PSSI yang
kemarin juga melakukan protes ya. Protes terkait dengan laga Vietnam versus Thailand yang berakhir imbang 1-1 gitu kan, karena di situ dinilai ya sama PSSI gitu bahwa Vietnam dan Thailand tidak bersikap fair play gitu. Ya kita tunggu saja surat balasan dari AFF seperti apa, apakah bisa direspon dengan cepat gitu. Tapi tampaknya hal ini kan juga ditujukan juga ke Komdis AFF ya. Jadi butuh proses, dan kalau misalkan memang harus diproses gitu, ini prosesnya mungkin akan lama kalau untuk menginvestigasi itu gitu. Sementara pertandingan semifinal sendiri akan berlangsung gitu. Dan ya sejauh ini masih belum ada kabar pertandingan semifinal akan ditunda atau apapun itu, karena akan tetap berjalan sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan. Ya kita tunggu saja nanti surat dari AFF, dan mudah-mudahan nanti juga akan dirilis juga sama PSSI bagaimana respons dari AFF terkait dengan protes yang dilakukan oleh PSSI. Kita tunggu saja, teman-teman. Oke, itu aja dulu dari gua. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.